Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Bayan Hidayah. Kali ini kami akan membacakan kitab Fadilah Sedekah karangan Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, yaitu tentang keutamaan menginfakkan harta, hadis ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina rajulun bi falatin minal ardi fasami'a sautan fi sahabatin iskin hadiqata fulanin fatanah hadzalika sahabu afraga ma'ahu fi haratin fa iza sarjatun mintil kasirati qadistau abad zalikal ma'a kullahu fatatabba al ma'u wa iza rajulun qaimun fi hadiqatihi yuhawwilul ma'a bimishatihi fa qala lahu ya abdallahi masmuka qala fulanun al ismu allazi sami'a fis sahabati fa qala lahu ya abdallahi lima tas'aluni anismi wa qala inni sami'tu sautan fis sahabi allazi haza ma'uhu wa yaqulu iski hadiqata fulanin bismika fama tasna'u fiha qala amma iza qulta haza fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bisululihi wa aqulu ana wa iyali sulusan wa aruddu fiha sulusan. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang berada di padang pasir, tiba-tiba ia mendengar suara dari awan, curahkanlah ke kebun fulan. Maka bergeraklah awan itu, kemudian turun sebagian hujan di suatu tanah yang keras bebatuan. Lalu salah satu tumpukan dari tumpukan bebatuan tersebut menampung seluruh air yang baru saja turun, sehingga air mengalir ke suatu arah. Ternyata air itu mengalir di sebuah tempat di mana seorang laki-laki berdiri di tengah kebun miliknya sedang meratakan air dengan cangkulnya. Lalu orang tersebut bertanya kepada milik kebun, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" Ia menyebutkan kecuali nama yang pernah didengar oleh orang yang bertanya tersebut dari balik mendung. Kemudian pemilik kebun itu balik bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menanyakan nama saya?" Orang itu berkata, "Saya telah mendengar suara dari balik awan, siramilah tanah si fulan, dan saya mendengar namamu disebut. Apakah sebenarnya amalanmu sehingga mencapai derajat seperti itu?" Pemilik kebun itu berkata, "Karena engkau telah menceritakannya, saya pun terpaksa menerangkan bahwa dari hasil kebun ini sepertiga bagian langsung saya sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga bagian lainnya saya gunakan untuk keperluan saya dan keluarga saya, dan sepertiga bagian lainnya saya pergunakan untuk keperluan kebun ini." Muslim Miskat. Keterangan betapa berkahnya hanya dengan bersedekah sepertiga penghasilan atas nama Allah Subhanahu wa taala, kebunnya dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala secara gaib. Kejadian tersebut merupakan satu contoh yang nyata dari pembahasan sebelumnya, bahwa dengan bersedekah harta seseorang tidak akan berkurang. Pelajaran lain yang cukup berharga dari hadis tersebut adalah bahwa akan lebih bermanfaat apabila manusia menetapkan sebagian penghasilannya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman menunjukkan apabila seseorang berniat untuk menginfakkan sebagian pendapatannya, maka tidak sulit baginya untuk memperoleh kesempatan untuk menginfakkannya. Sebaliknya, pikiran yang mengatakan nanti saja jika ada kesempatan yang baik untuk menginfakkannya, saat itu saya akan menginfakkannya, maka akan sulit baginya untuk mengetahui saat-saat yang paling baik untuk bersedekah. Dalam setiap kesempatan, syaitan dan hawa nafsu akan meniupkan bisikan bahwa infak bukan merupakan pengeluaran yang penting. Apabila ada suatu pekerjaan yang penting yang membutuhkan sedekah, biasanya pada saat itu uang tidak mencukupi. Walaupun pada saat itu ada uang, keperluan-keperluan pribadi akan muncul sehingga orang tidak jadi bersedekah atau bersedekah dengan hartanya sedikit mungkin. Merupakan perbuatan yang sangat terpuji apabila seseorang berusaha menyimpan sejumlah pendapatannya dengan berniat untuk disedekahkan pada suatu waktu bila diperlukan.
Maka ketika ada kesempatan untuk menginfakkannya, hati orang tersebut tidak akan merasa sempit karena memang telah direncanakan untuk menyedekahkan sejumlah uang yang telah disimpannya. Barang siapa berkeinginan untuk melakukannya, ia dapat mencobanya dalam beberapa hari. Abu Wa'il rahmatullahi berkata bahwa ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengutusnya kepada Banu Quraizah, ia menasihatinya agar sesampainya di sana hendaknya ia mengikuti amal seorang syahid dari Bani Israel. Maka ia menyedekahkan yang sepertiga bagian yang lain ia sedekahkan di sana, dan sepertiga lagi ia bawa ketika menghadap Abdullah bin Mas'ud. Dari uraian tersebut dapat kita bawahi bahwa para sahabat radhiyallahu anhu juga telah mengamalkan aturan seperti ini. Demikian hadis tadi yang menerangkan tentang kita bersedekah harta kita, yaitu sepertiga dari harta kita. Semoga kita selalu diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu menyedekahkan sebagian dari harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.